Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di channel Guru Asikku. Lagi-lagi kita akan membahas tentang yaitu SPMB 2025 untuk di jalur tahap 2. Sudah tahu belum yang kemarin? Sudah ada informasinya gitu ya. Beberapa konten sebelumnya saya sudah buatkan. Silakan teman-teman yang belum melihat, silakan lihat dulu, pelajari dulu agar untuk yang di konten ini lebih paham lagi. Untuk melanjutkan konten yang sebelumnya, ini di part 2-nya. Teman-teman yang belum subscribe silakan subscribe terlebih dahulu, yang belum like silakan like terlebih dahulu gitu ya. Dan untuk yang belum share, jangan lupa nanti di-share untuk teman-temannya, keluarganya, sahabatnya gitu ya, atau tetangga yang ada di lingkungan, agar semuanya mendapatkan informasi yang jelas. Langsung saja teman-teman, untuk memahami kembali bahwasanya untuk penerimaan murid baru tahap 2 pada sekolah menengah atas, saya lagi fokus di menengah atas ya, insya Allah besok di SMP-nya. Kita akan mengulas dari yang SMA. Penerimaan murid baru tahap 2 pada sekolah menengah atas. A. Dilaksanakan pada sekolah menengah atas yang masih terdapat sisa kuota setelah pelaksanaan penerimaan murid baru tahap pertama selesai. Tahap pertama sudah selesai gitu ya teman-teman. Jadi kita masuk ke tahap 2 nih. Ayo siap-siap. Yang kedua yaitu B-nya. Penerimaan murid baru tahap 2 hanya diperuntukkan bagi calon murid cadangan yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta dengan ketentuan. Jadi nggak boleh nih, nggak ada yang boleh daftar dari Bekasi, Tangerang gitu, nggak boleh. Semuanya adalah yang berdomisili di Provinsi DKI Jakarta. Yang pertama, calon murid cadangan dapat memilih 3 sekolah tujuan seperti biasa, di dalam atau di luar daftar penetapan wilayah penerimaan murid baru yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan. Kalau kemarin teman-teman ada di wilayah prioritas 1, prioritas 2, prioritas 3, kemarin sudah ada yang bertanya nih, saya jelaskan ya, untuk di jalur tahap 2 ini. Untuk yang di poin 1, calon murid cadangan dapat memilih 3 sekolah seperti biasa, tujuan di dalam atau di luar daftar penetapan wilayah. Jadi di sini teman-teman boleh yang prioritas 3, yang nggak ada di prioritas 3 gitu ya, mau daftar. Kemarin di video sebelumnya saya sudah jelaskan, yang mau dari utara, mau ke pusat, pusat mau ke selatan, selatan mau ke timur, atau lagunya Bang Wali, timur ke barat ke selatan. Nah, itu silakan ya. Jadi, boleh saja teman-teman karena di sini ketentuannya seperti itu. Jadi, jelas ya, pertanyaannya sudah saya jawab. Alhamdulillah. Yang kedua, calon murid cadangan dapat mendaftar di sekolah lain selama jadwal pendaftaran penerimaan murid baru tahap 2 masih berlangsung. Jadi, teman-teman juga ada nih pertanyaan. Pak, kalau misalkan saya nggak diterima gitu ya, terus boleh nggak saya pindah untuk daftar lagi? Boleh, selama jadwal itu masih ada gitu ya. Kalau misalkan jadwalnya sudah ditutup, jelas tidak bisa dong gitu ya. Jadi nanti kalau jadwalnya sudah ditutup, terus teman-teman mau daftar gitu ya, untuk pindah sekolah, nanti setelah ini selesai dari SPMB saya buatkan bagaimana cara mutasi gitu ya dari sekolah misalkan swasta mau ke negeri, negeri ke negeri gitu ya. Kita fokus dulu aja di SPMB. Oke teman-teman gitu ya. Terus yang nomor 3 itu adalah calon murid cadangan yang sudah diterima sementara di sekolah tujuan. Ingat, tidak dapat mengganti pilihan sekolah lain. Jadi teman-teman nanti nih misalkan diterima sementara gitu kan. Nah, teman-teman ada di peringkat misalkan di situ 9 gitu ya. Nah, kalau di sekolahnya itu butuh 9, ya terus teman-teman paling ujung ya belum bisa pindah gitu ya. Makanya tadi ketentuannya dari pemerintah, teman-teman boleh memilih 3. Jangan 1 gitu ya. Pokoknya 3 aja. Karena nih ibaratnya udah detik-detik terakhir.
Tapi saya yakin kok teman-teman ya, putra-putri Bapak Ibu, teman-teman semua ya, itu bisa masuk ke sekolah negeri. Yakin banget gitu ya. Yakin seyakinnya. Tetapi ada ketentuan ya. Prediksi kemarin itu juga bisa menjadi acuan gitu ya untuk teman-teman. Makanya lihat aja dulu. Jangan pernah di-skip video ini ya teman-teman, agar teman-teman lebih jelas. Terus dalam hal jumlah calon murid cadangan yang mendaftar melalui penerimaan murid baru tahap kedua telah melebihi daya tampung, maka dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut. 1. Kemampuan akademik. 2. Urutan pilihan sekolah. Dan waktu mendaftar. Jadi kalau misalkan yang ngedaftar, yang di situ sekolahnya butuhnya 2 gitu ya, yang daftar cuma 2, udah masuk itu. Tetapi kalau misalkan yang daftarnya ternyata 9 dari utara, daftar juga mau ke pusat, yang pusat mau daftar ke selatan gitu ya, yang selatan mau daftar ke timur, jadinya kan numpuk. Nah, inilah digunakan sebagai urutan dalam seleksinya seperti itu. Kita masuk di kolom komentar gitu ya, kita jawab di kolom komentar nih, kita jawabin yang ada di kolom komentar. Apakah daftar tahap 2 jika kita mendaftar pertama tidak diterima, bisa nggak kita daftar kembali di hari itu dengan sekolah yang berbeda? Sangat bisa Bapak, jadi silakan Bapak Ibu untuk mendaftar kembali gitu ya, dengan pilihan sekolah yang memang diinginkan. Begitu ya Pak. Bang, untuk jalur SMA tahap 2, kalau nilainya 81 kira-kira bisa dapat enggak ya gitu ya? Insya Allah bisa. Yang penting adalah di sekolah itu persaingannya tidak ada nilai yang melebihi nilai Bapak gitu ya. Tidak melebihi nilai dari putra-putri Bapak yang dari 81 ini. Karena ini banyak sekali nih gitu ya. Nanti kita buka, karena hari ini saya akan membahas untuk Jakarta Timur dulu, karena di kolom komentar lebih banyak di Jakarta Timur. Jadi saya buat dulu Jakarta Timur. Besok kita separuh lagi gitu ya, agar 5 wilayah kita jelaskan. Kalau enggak, panjang nanti videonya. Oke, kita jawab ke berikutnya adalah, Kak, rata nilai rapot anak saya 82,33. Persentil nilai rapotnya 60,00. Oke, kita langsung hitung aja. 82,33 dikali 75% sesuai dengan Juknis gitu ya. Nah, itu hasilnya nanti 61,74. Terus yang 60,00 itu hasilnya 15 karena dikalikan 25%. Sehingga 61,74 ditambah 15 mendapat total jumlahnya adalah 76,74 gitu ya. Nah, kalau misalkan ditanya, apakah bisa nyangkut di tahap 2? Nah, saya nggak bisa memastikan, cuma bisa prediksi. Nilai-nilai yang ada, kalau misalkan mau masuk 68 gitu ya, SMA 68, saya punya data, prediksi data aja nih ya. Kalau kemarin itu nilainya tinggi, 90,08 gitu ya. Berarti kan kalau di lingkungan yang ada di Jakarta Pusat, ini nilainya di sini nih ya Bapak atau Ibu. Sehingga kalau misalkan ditanya ini kira-kira masuk nggak ya, coba Bapak Ibu bisa menilai sendiri dengan nilai yang ada di Jakarta Pusat, nilainya totalnya segini dia, kemampuan akademiknya nilainya segini. Jadi kalau misalkan boleh memberikan saran gitu ya, untuk bisa daftar di jalur, nanti bisa daftar di PMB bersama. Nah, teman-teman kalau misalkan tadi atau gitu ya, atau SMK 34. Nah, kalau ini kita lagi pembahasan di SMA. Besok kita jelasin lagi ini ya. Pertanyaan ini saya simpen dulu ini. Untuk yang SMK saya belum bisa prediksi, tetapi kalau misalkan yang SMA tadi sudah dijawab ya Bu ya, untuk di 68 Ibu atau Bapak gitu ya. Oke, sudah terjawab ya. Terima kasih. Terus untuk masuk memang bisa Kak di tahap 2 pilih di wilayah Jakarta Timur. Tadi juga sudah saya sampaikan di awal. Coba dicek lagi nanti videonya gitu ya, di video ini gitu. Lanjut kepada Pak, apakah di tahap 2 SMA dan SMK bisa nggak milih sekolah di luar wilayah? Sudah dijawab tadi ya, di awal juga.
nilai akademiknya 92,68. Sementara nilai akademik anak saya 82,68. Nah, ini keren banget ini Bapak ya. Kita bisa jawab di sini, Pak. Saya ngebuka 2 data dulu ya, 2 data. Besok baru kita buka lagi. Kalau Bapak tadi ada nilainya, kalau tadi Bapak bertanya nilainya adalah 82,68, ini prediksi saya di wilayah Jakarta Pusat. Jakarta Pusat itu punya nilai rata-rata segini, Pak, atau Ibu yang di sana gitu ya. Nah, kalau misalkan diimbangi dengan nilai yang ada di putra-putri Bapak, ini kan nilai-nilai yang sudah masuk ya Bapak Ibu ya. Ini nilai-nilai yang sudah masuk. Kalau ditanya, Pak, kira-kira bisa nggak gitu ya? Bisa nggak ini masuk? Kalau mau masuk di Jakarta Pusat, berarti kan nilainya ada di bawah ini ya. Sedangkan kebutuhannya itu di wilayah Jakarta Pusat, saya hitung, mudah-mudahan tidak berubah. Kalau tidak berubah, total berarti nanti di tahap 2, Jakarta Pusat punya kuota segini, 61. Wilayah lain nanti ya, tunggu ya, sabar gitu ya. Wilayah Jakarta Pusat punya kuota 61. Dari mana Pak? Ini saya sudah merangkum gitu ya. Sebelum yang di web keluar, saya cuma prediksi segini. Kalau misalkan meleset, ya ini namanya prediksi gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi Bapak bertanya, bisa nggak Pak? Bisa, silakan daftar gitu ya. Tapi misalkan nanti kegeser, nah di sini Bapak harus bisa melihat wilayah lain. Berapa yang nilainya terendah. Kalau menurut saya, untuk putra-putri Bapak yang misalkan nggak jauh, ambil Pak. Karena kenapa? Akomodasi kita udah banyak. Angkutan transportasi umum gitu ya, pakai transportasi umum bisa gitu ya, terjangkau akomodasinya. Terus Bapak juga, kalau misalkan nanti ternyata di semester 2 Bapak mau pindah gitu ya, nanti itu bisa ada penjelasannya setelah ini. Kita ngeberesin yang SPMB dulu gitu ya. Pokoknya ambil aja dulu. Oke, Bapak Ibu, ya sudah dijawab ya. Lanjut kepada pertanyaannya Bu Nunu. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Mantau info dari Kakak buat tahap 2. Saya wilayah Jakarta Timur. Kalau Jakarta Timur, nilai kemampuan akademik anak saya 83,80. Langsung saja kita buka yang Jakarta Timur gitu ya. Nilai yang ada di Jakarta Timur kalau rata-ratanya seperti ini, Ibu gitu ya. 87,31. Jadi kalau misalkan bisa nggak gitu ya? Ya bisa aja, karena di sini ada yang nilainya 83 tuh. Ya, ada nilai yang 83. Nah, ini kalau misalkan tidak ada yang daftar di wilayah lain, maka putri atau putra Bapak Ibu itu bisa masuk di sekolah yang di Bapak Ibu tujuan, yang dituju gitu ya. Nah, karena kenapa? Di wilayah Jakarta Timur ada 167. Nanti tahap 2 gitu ya, dibuka. Ini prediksi saya. Mudah-mudahan tidak meleset. Kalau misalkan meleset, nanti kita masuk ke konten yang di hari itu gitu ya. Nah, ini prediksi saya. Jadi banyak Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan hanya beririsan gitu ya, ya silakan. Maksudnya dekat gitu wilayahnya. Kalau Jakarta Timur ke Jakarta Pusat kan dekat ya. Karena lebih di sini tadi kita lihat prediksinya ada nilai di Jakarta Pusat. Nilai yang ada di Jakarta Pusat adalah nilai prediksinya adalah 84,10. Jadi kalau Bapak Ibu punya nilai gitu ya di bawah ini, nggak apa-apa, nggak jadi masalah, daftar saja gitu ya. Nanti kalau sudah didaftarkan, Bapak Ibu bisa tahu nih berapa sih ya rata-rata yang ada di sana gitu ya. Karena di sini ada nilai 81. Nah, yang jadi permasalahan, ini kan wilayah lain bisa masuk gitu ya. Jadi Bapak Ibu putra-putrinya berlomba nih di sini nih dengan nilai kemampuan akademik yang ada. Begitu ya. Yang berikutnya adalah saya dari Jaktim, nilai akademik anak saya 84,53. Halo Jakarta Timur, wah senang sekali ya bisa berbicara dengan Jakarta Timur nih. Kebetulan saya memang lagi menyiapkan yang Jakarta Timur dengan Jakarta Pusat. Kalau Bapak Ibu tadi bertanya, nilai anak saya bisa masuk nggak? Nah, nilai ini kan nilai rata-ratanya sudah masuk gitu ya. Nilai tinggi-tinggi itu udah pada masuk Bapak Ibu. Jadi, kalau nilai yang tadi seperti Bapak Ibu sudah sematkan di
kolom komentar gitu ya, kemungkinan besar saya memprediksi itu bisa masuk. Karena kenapa? Nilai-nilai yang ada di sini sudah masuk semua. Jadi nilai-nilai yang ada di sini semua itu sudah masuk. Tinggal nilai yang memang ada di bawahnya. Kok ini bisa masuk? Nah, itu dia. Bisa jadi nanti di wilayah Bapak Ibu bisa masuk di sekolah yang memang yang ada di sini. Karena kenapa kuotanya itu ada 167. Besar kan? Ditambah dengan kuota yang ada di Jakarta Pusat 61. Cukup banyak kan? Itu loh. Ya, makanya jangan pernah di skip karena di konten ini kita akan bahas panjang lebar gitu ya terkait dengan SPMB atau tentang pendidikan. Jadi peluangnya begitu besar. Saya doakan Bapak Ibu bisa masuk di sekolah yang memang dituju gitu ya, tanpa ada pergeseran lagi. Ini adalah tahap 2, tahap akhir. Ya, terus pantau dan jika memang ada kegeser, Bapak Ibu langsung ambil tindakan. Ingat pesan saya di pertanyaan atau jawaban sebelumnya, ketika memang itu bisa masuk nilainya, berikan arahan kepada putra-putrinya bahwasanya yang penting ini masuk terlebih dahulu. Nanti di semester 2 kita bicara lagi tentang mutasi gitu ya. Kalau kejauhan nih, nanti baru kita lihat kuota bangku kosong. Oke, tetap aja di sini gitu ya. Nanti akan ada konten-konten selanjutnya. Oke, terjawab ya Bapak Ibu ya. Nah, ini ada pertanyaan tentang iya Pak, SMP tahap 2 Jakarta Timur. Untuk SMP besok baru bisa saya sampaikan gitu ya. Kembali lagi untuk Jakarta Utara. Di tahap 2 nilai akhirnya 49. Nilai akhir itu 49. Mohon penjelasannya Pak untuk bisa memberikan nilai kemampuan akademiknya. Atau nilai Bapak Ibu bisa melihat nilainya itu dari tanda bukti pengajuan akun gitu ya. Nah, nilainya bisa seperti ini. Nanti Bapak Ibu lihat reratan nilai rapotnya berapa sama persentilnya. Nanti Bapak Ibu silakan tulis di kolom komentar biar saya yang hitung aja gitu ya. Terus nanti coba kita prediksi gitu ya. Mudah-mudahan masuk semuanya. Lanjut kepada Utara untuk Jakarta Timur Pondok Bambu SMP besok ya. Terus Pak, kalau anak saya sudah kelempar dari seleksi, misal datang gitu ya langsung ke sekolah, ini pertanyaannya seperti ini. Sedangkan pendaftaran sudah tutup, bisa nggak? Nggak bisa, karena semuanya menggunakan sistem online. Kecuali nanti Bapak Ibu berada di semester 2, mau melakukan mutasi sekolah yang dari swasta ke negeri, negeri ke negeri, nanti bisa saya arahkan gitu ya. Nanti saya juga buatkan kontennya. Oke, Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan Bapak Ibu kurang jelas, kurang padat gitu ya penjelasannya, boleh tulis di kolom komentar. Nanti kita buat langsung kontennya biar Bapak Ibu jelas. Ya, kita jawab dengan konten. Oke, Bapak Ibu yang belum subscribe, belum like, belum share, saatnya ini ya untuk mensubscribe dan melike serta men-share video ini agar penuh keberkahan untuk kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.